Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan Dedi Pangeran. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya. Dan seperti biasa dijauhkan dari bahaya apapun ya kawan. Dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke kan kawan, jadi pada pagi hari ini ya, kebetulan ini hari Minggu, saya mau melakukan aktivitas lagi, yaitu mau melakukan tahap-tahap yang sudah saya lakukan, yaitu diolah lahan ya, diolah lahan mentimun. Dan tahap selanjutnya kali ini ya kawan-kawan, ini adalah bisa dibilang tahap terakhir ya, tahap terakhir untuk pengolahan lahan, yaitu kita mau melakukan fermentasi di lahan. Nah begitu kan kawan. Jadi saya mau melakukan fermentasi di lahan dengan amunisi yang sudah saya siapkan di depan saya ini kan kawan. Nah jadi kan kawan, ini baru pertama kalinya saya menunjukkan, yaitu amunisi utama saya ya. Bisa dibilang ini alat tempur utama saya, yang itu ini dia kan kawan. Nah ini yaitu KRR21 ya kan kawan. Di KRR21 ini adalah ciptaan produk ataupun dari apa ya kan kawan, dari grup saya sendiri kan kawan. Ini manfaatnya sangat luar biasa sekali kan kawan. Dengan ini saya bisa membuat berbagai macam-macam, contohnya seperti bisa membuat pupuk, bisa membuat pestisida, ataupun bisa membuat biotonik, bisa membuat hormon dengan satu mikroba ini kan kawan. Ini sebenarnya mikroba. Nah ini kan kawan, ini nggak dijual dimanapun terkecuali di komunitas saya ya. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah lihat ataupun yang sudah bergabung, selamat bergabung ya. Kita satu komunitas kan kawan. Jadi ini saya dapatkan di komunitas saya. Ini tidak dijual bebas. Ini dalam satu botol ini terdapat mikroba yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Yaitu dalam satu botol ini ada mikroba Trichoderma, Mycorrhiza, dan Metarhizium ya kan kawan. Nah, jadi kan kawan, kalau yang belum tahu apa itu Trichoderma, apa itu Mycorrhiza, dan apa itu Metarhizium, kawan-kawan bisa searching ya di Google, cari tahu apa itu dan apa manfaatnya mikroba itu untuk tanaman kita di lahan ya. Dan paling utama yaitu ini KRR21 ya kan kawan. Apa ini KRR? Yaitu nama mikroba yang diciptakan oleh guru saya, bisa dibilang begitu ya, yaitu pendiri KP2M Pusat ya kan kawan. Jadi kan kawan, ini saya beli produknya dari beliau dan saya sudah merasakan manfaatnya sendiri kawan. Saya ini bukan promosi ya, dan saya juga nggak menyarankan kawan-kawan memakai ini. Kawan-kawan bisa bebas memilih apa saja, tapi saya sudah ketemu pilihan saya yang paling terbaik adalah ini, yaitu KRR. KRR itu adalah mikroba utama di dalam botol ini ya kan kawan. Nah jadi KRR itu singkatan dari Quantum Revolusi ya kan kawan. Saya lupa apa kepanjangannya. Jadi kan kawan, ini saya gunakan untuk berbagai macam hal. Contohnya saya bisa membuat pupuk generatif yang pernah saya tunjukkan ya, tapi belum saya buatkan videonya untuk prakteknya kan kawan. Tanpa ini pupuk saya nggak jadi kan kawan. Nah jadi kan kawan, fungsi KRR ini yaitu untuk pengurai residu pada pada tanah, bisa untuk pembenah tanah, bisa untuk menguraikan residu kimia dan segala macam lainnya ya kan. Karena di dalam KRR ini sudah dirombak oleh penciptanya, yaitu Profesor Dr. Maman Nurjaman ya, yang biasanya kawan-kawan ataupun di komunitas saya yaitu dengan sebutan ayah ya, ayah manjel. Di sini saya memakai produknya dan ini sangat super sekali kan kawan. Nah jadi sudah cukup ya penjelasannya ataupun pengenalannya saya.
Kawan-kawan terserah mau pakai apa aja, yang penting fungsinya untuk bisa menguraikan residu di lahan ataupun pembenah tanah ya kan kawan. Nah, jadi dalam satu botol ini saya mau pakai yang langsung instan ya, yang sudah ada 4 mikroba di sini kan kawan. Mikroba yang utama di lahan ya, contohnya Masuk Trichoderma, Mycorrhiza, Metridium, dan QRR. Nah, begitu kan kawan. Jadi kan kawan, kalau mau lebih jelasnya lagi, kawan-kawan bisa cek di video YouTube-nya Ayah Manjel KP2M ya. Situ saya kawan-kawan sudah bisa mendapatkan informasi berbagai macam hal. Jadi kan kawan, sebelum saya mau aplikasikan, terlebih dahulu saya siapkan yaitu gula merah aren asli ya kan kawan. Nah, jadi untuk menghidupkan mikroba yang ada di dalam ini, kita membutuhkan air gula aren yang kita cairkan ya kan kawan. Kemudian kita hidupkan dulu mikrobanya, lalu kita masukkan ke dalam tangki ini. Nah, contohnya di sini saya sebenarnya kalau untuk olah lahan kan kawan-kawan bisa pakai sebanyak-banyaknya ya, unlimited tanpa ada batasan. Karena ini mikroba, semakin banyak kita masukkan semakin lebih bagus ya. Nah, jadi sini saya karena punya 1 botol, saya hanya memakainya 2 tutup saja ya kan kawan. Ini baunya sangat enak ya. Ini bau seperti bau air kelapa. Lain dengan mikroba yang pernah saya coba-coba ya kan kawan. Kita pakai sebanyak 2 tutup botol aja. Kita masukkan ke dalam ini gula kawan-kawan. 1. Ini sudah saya pakai dan sudah saya habiskan sebanyak 12 tutup botol ya, untuk menggunakan ataupun membuat pupuk itu kan kawan. Aduh, sangat sayang sekali ini tumpah kan kawan. Gak apa-apa lah, sebagai contoh ya. Jadi kan kawan, ini sudah saya masukkan ataupun kita hidupkan dulu ya. Kita hidupkan dulu, kita aduk ke kiri, kita aduk-aduk ya kan kawan. Setelah kita aduk-aduk, kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam tangki kan kawan. Karena pun ini sudah saya kasih makan ya kan kawan. Nah, jadi uniknya mikroba ini kita rutin ngasih makan setiap bulannya ya, yaitu dengan gula aren asli kan kawan, sebanyak 1 cuil ataupun 1 bonggol sebesar kira-kira jari kita lah. Kita masukkan, kita tutup, itu sudah cukup untuk memberi makannya selama 1 bulan sekali ya. Nah, setelah ini lalu sudah siap kita masukkan ke dalam tangki seperti ini kan kawan. Kita masukkan dalam tangki. Setelah kita masukkan ke dalam tangki, kita aduk, kemudian kita tunggu minimal selama 15 menit. Oke, sembari saya mau ngaduk, saya pause dulu ya kan kawan, untuk menunggu 15 menit. Nah kan kawan, jadi kita sudah menghidupkan mikroba yang sudah saya jelaskan tadi ya, ke dalam tangki sprayer kita yang kita tunggu selama kira-kira 15 menit ya kan kawan, untuk agar dia hidup ataupun menyebar ke dalam air mikrobanya itu. Jadi setelah kita masukkan ke dalam tangki, kita tunggu agar mikrobanya itu menyebar ataupun hidup. Kemudian karena saya banyak mau yang saya semprot, saya langsung hidupkan lagi ya. Sembari kita nyepray ke lahan, saya hidupkan aja lagi ini sebanyak 100 ml ya gula merahnya. Oh ya, saya tadi belum menjelaskan gula merahnya seberapa ya kan kawan. Jadi itu tadi gula merah aren ya, sebanyak 1/4, saya pakai 3 on lah. Kemudian airnya sebanyak 500 ml ya, ataupun setengah liter lebih lah, kira-kira 600 ml lah tadi saya ukur. Kemudian saya rebus sampai dingin, kita tunggu, kemudian langsung bisa kita pakai ya. Jadi ini sudah saya hidupkan, sudah saya masukkan mikrobanya ke dalam sini. Nah, jadi nanti saya kalau sudah spray siap, jadi tinggal nuang aja
tinggal sembarinya kita nunggu di dalam sprayer ini agar dia bisa menyebar hidup ya kan kawan. Oke, langsung aja kita ke lahan, kita aplikasikan langsung ke lahan. Dan alhamdulillah kan kawan, tadi malam di sini hujan, jadi lahan saya basah, alhamdulillah. Jadi untuk melakukan penyepraian ini sebenarnya lebih bagus ya, karena dia basah, jadi mikrobanya itu lebih cepat untuk menyebar. Nah, jadi caranya gimana kan kawan? Sama aja, kita sprayerkan cairan yang kita buat tadi ke lahannya ya kan kawan. Contohnya seperti ini aja, sama seperti kemarin ya kawan, sebanyak-banyaknya lebih bagus ya. Nah, jadi saya menggunakan satu cap ini untuk satu bedengan, bisa juga 2 bedengan ya, terserah kan kawan, yang penting lebih banyak lebih bagus, intinya cukup merata ya. Kita contohkan aja ke yang lebih gak silo ya kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan saya contohkan ya, kita hidupkan dulu. Nah, jadi seperti ini kan kawan. Nah, jadi kita spray merata agar lahan ataupun tanah yang di bedengan kita terkena semua ya oleh cairan mikroba yang sudah kita hidupkan tadi. Seperti ini kawan. Jadi manfaat dari QRR itu ya kan kawan, dia bisa membenah tanah dan memecah unsur, terus dia bisa penguraian untuk residu kimia ya kan kawan. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kawan-kawan. Sebenarnya ini sudah lama dikembangkan oleh ayah ya, ataupun Profesor Maman Nurjaman. Sebenarnya dia sudah lama, mulai sejak tahun 2008 lah yang saya tahu ya kan kawan, sudah beliau kembangkan. Jadi ini sudah terbukti saya pakai, yaitu dengan pembuatan pupuk generatif kemarin ya kan kawan. Tanpa itu tidak bisa untuk memecah unsurnya ya kan kawan. Jadi beliau sudah merombak sedemikian mungkin. Jadi ini mikrobanya sudah pangkat jenderal ya kan kawan, bahkan sudah menjadi bionuklir untuk pertanian kita ya kan kawan. Dia sudah senjata bionuklir untuk pertanian kan kawan, bukan untuk senjata perang ya. Bisa dibilang untuk perang di lahan kita kan kawan. Jadi seperti ini, saya semprotkan seluruhnya agar mikrobanya bekerja dengan baik ya. Karena ini dia tadi malam kena hujan kan kawan, alhamdulillah. Jadi dia lebih cepat untuk meresap ke dalam ya, ke tanah. Dan kawan-kawan yang lain kan kawan sudah memperhatikan dengan cara ini. Bahkan beliau, kawan-kawan di komunitas saya ya, dia sudah 8 kali cabut tanam ya kan kawan. Jadi tanpa olah lagi, 8 kali penanaman kan kawan. Sangat super ya. Dan mudah-mudahan lahan saya juga bisa seperti itu, tanpa olah lahan lagi selama 2 tahun. Kita sudah menghemat biaya berapa tuh ya kan kawan. Tapi syaratnya harus mengikuti dengan cara-cara yang beliau ajarkan. Kawan-kawan bisa lihat langsung channelnya, apa itu KP2M. Kawan-kawan bisa lihat, nanti saya tuliskan di deskripsi ya, channel Ayah Manjel KP2M di YouTube-nya. Beliau sudah banyak mengajarkan hal-hal penting yang di situ, mulai dari cara pembuatan pupuk, pestisida, pembuatan hormon, anti jamur seperti yang saya buat kemarin. Lalu kawan-kawan bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya bagi pertanian. Peternakan juga ada di situ. Nah, contoh seperti ini kan. Sudah cukup lama ya saya membuat videonya. Ini durasinya terlalu panjang ya kan.
Dan mohon maaf apabila saya membuat video terlalu banyak penjelasan. Ya begitulah caranya saya untuk menjelaskan kepada kawan-kawan semua. Saya kan ingin bertani ini dengan cara mandiri ya. Kenapa saya nggak mengajak kawan-kawan semua untuk cara mandiri, agar lebih menghemat dan mengurangi kos pembiayaan ya kan. Nah, jadi cukup jelas ya kan kawan, kita lakukan sampai selesai, kita ulangi lagi, yang penting sampai sebasah-basahnya kan kawan. Nah jadi seperti itu. Kemudian tinggal besok ataupun nanti sore saya mau merapikan ini, tinggal saya rapikan ya. Kemudian setelah rapi mau saya kocor dengan endapan air dolomit. Lalu setelah selesai itu mau sekali lagi saya spray dengan mikroba ini kan kawan. Kemudian sehabis itu nanti saya rencananya sih mau memakai mulsa ya. Kita tutup selama 2 minggu untuk melakukan fermentasi. Setelah 2 minggu minimal ya kan kawan, baru kita lubangi untuk siap kita tanami. Begitu ya kan kawan, jelas ya. Jadi video kali ini cara fermentasi di lahan dengan mikroba yang saya tunjukkan tadi kan kawan. Nah jadi ikuti terus channel saya untuk kedepannya. Semoga tanamannya ini lebih bagus dan lahannya sehat dan steril ya kan kawan. Oke kan kawan, jangan lupa di subscribe ya, agar kita bisa sama-sama belajar untuk tanaman hortikultura rumahan. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.